Di malam yang sunyi, ketika semua orang sudah terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba terdengar suara khas dari sudut langit-langit rumah. Suaranya pelan, namun jelas, menggema di antara tembok dan tiang kayu tua, seolah sedang memanggil atau menghitung. Beberapa orang hanya mengabaikannya, menganggap itu hanya suara biasa dari hewan malam. Tapi bagi sebagian lainnya, suara itu adalah pertanda. Pertanda jodoh, pertanda rejeki, bahkan pertanda akan datangnya kematian. Di banyak pelosok Indonesia, suara tokek bukan sekadar panggilan biologis. Ia dipercaya membawa pesan dari alam, atau mungkin dari dunia lain. Tokek, si pemanjat dinding yang tampak jinak, ternyata punya lebih banyak misteri dibanding yang terlihat. Secara ilmiah, ia adalah bagian dari keluarga Geckonidae, dan spesies yang paling umum di Asia Tenggara adalah gecko-gecko, atau dalam bahasa sehari-hari, kita kenal sebagai tokek rumah. Tubuhnya mungil, panjangnya hanya sekitar 20 hingga 30 cm, tapi kekuatannya berbanding terbalik dengan ukurannya. Tokek bisa mengeluarkan suara hingga 100 desibel, setara dengan suara truk besar yang melintas di jalan raya. Padahal, ia hanya menempel diam di dinding, seolah tak melakukan apa-apa. Lalu, bagaimana mungkin suara sebesar itu berasal dari tubuh sekecil itu? Rahasianya terletak pada struktur tubuh dan pita suara tokek. Ia memiliki mekanisme getaran unik yang diperkuat oleh rongga dada dan resonansi alami tubuhnya. Ketika tokek bersuara, ia tak sekadar membuka mulut. Ia mengerahkan tekanan udara dari paru-parunya melalui pita suara khusus, lalu memantulkan suara tersebut lewat rongga tubuh dan tengkoraknya. Hasilnya adalah suara keras, tajam, dan berulang. Ciri khas yang hanya dimiliki oleh tokek jantan. Mengapa hanya jantan? Karena suara itu bukan hanya panggilan biasa, tapi juga bentuk komunikasi dominasi. Tokek jantan bersuara untuk menandai wilayahnya, memberi peringatan kepada jantan lain agar tak mendekat, dan sekaligus menarik perhatian betina. Di dunia mereka, bersuara adalah bentuk kompetisi, sekaligus rayuan. Namun, suara tokek bukan hanya soal biologi. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, suara tokek telah lama diselimuti oleh mitos dan kepercayaan turun-temurun. Di Jawa misalnya, jumlah suara tokek dianggap membawa makna tertentu. Jika tokek bersuara 3 kali, konon itu pertanda buruk. 7 kali, pertanda baik. 9 kali, katanya, akan datang rezeki besar. Maka tak heran, banyak orang tua zaman dulu yang menghentikan aktivitasnya sejenak hanya untuk menghitung panggilan tokek dari kejauhan. Ada semacam perasaan campur aduk antara takut dan penasaran yang muncul setiap kali suara itu terdengar, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Di Bali, tokek dipercaya sebagai penjaga rumah dari gangguan halus. Kepercayaan ini mengatakan bahwa jika tokek bersuara terus-menerus di salah satu sudut rumah, itu berarti ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengintai, dan tokek sedang memperingatkan penghuninya. Sedangkan di Kalimantan, terutama di daerah pedalaman, suara tokek bahkan dipercaya sebagai penunjuk arah terhadap lokasi-lokasi keramat. Jika malam-malam ada tokek yang terus-menerus bersuara di satu titik, itu bisa jadi pertanda bahwa tempat tersebut menyimpan energi gaib atau bekas lokasi kuburan kuno. Di beberapa cerita rakyat, tokek bahkan dikisahkan sebagai makhluk jelmaan atau peliharaan dukun sakti. Mitos-mitos ini terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Di sisi lain, dunia sains tetap memandang tokek sebagai hewan menarik dari segi struktur tubuh dan kemampuan suara. Perdebatan antara fakta ilmiah dan keyakinan mistis tak pernah benar-benar selesai. Namun, satu hal yang tak terbantahkan adalah suara tokek memang punya aura khusus. Bahkan bagi mereka yang tidak percaya mitos, suara itu tetap memberi kesan aneh dan membekas, terutama jika terdengar di tengah malam yang sepi.
Sains menjelaskan bahwa tokek bersuara karena dorongan naluriah, mempertahankan wilayah, mencari pasangan, menanggapi ancaman. Tapi manusia, dengan segala imajinasinya, selalu mencoba mengaitkan suara alam dengan makna simbolik. Tokek yang hidup di dinding rumah kita sendiri menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Kadang suaranya membuat kita merinding, kadang membuat kita penasaran, dan tak jarang membuat kita bertanya-tanya. Apakah benar suara itu hanya berasal dari seekor hewan, atau ada makna tersembunyi di balik panggilannya? Malam demi malam, tokek tetap bersuara. Ia tak tahu bahwa manusia sedang menghitung jumlah panggilannya. Ia tak tahu bahwa namanya disebut dalam cerita-cerita mistis di kampung dan kota. Ia hanya mengikuti insting, mengikuti nalurinya sebagai bagian dari siklus alam. Tapi manusia, kita selalu ingin mencari makna lebih. Dan disitulah mitos lahir. Dari rasa takut, rasa kagum, dan rasa ingin tahu. Jadi, ketika malam berikutnya kamu mendengar suara tokek berseru di sudut rumahmu, mungkin kamu akan menghitung. Mungkin kamu akan diam sejenak. Atau mungkin kamu akan tersenyum kecil karena tahu bahwa suara itu bukan sekadar suara. Ia adalah panggilan dari alam. Panggilan dari dunia yang tak pernah benar-benar bisa kita pahami sepenuhnya. Jika video ini membuat sudut pandang kalian berbeda kepada tokek, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen hewan apa yang akan kita bahas selanjutnya.